Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Feathers. Kartu kedua. Di sini ada Six of Feathers. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Feathers. Wow, luar biasa ini, Triple Feathers. Kartu keempat. Di sini ada Five of Feathers. Kartu kelima. Di sini kita punya The Hangman. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Acorns. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Temperance. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini menggambarkan ya, bahwa dari setiap keadaan, dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu, pada akhirnya akan membuat kamu menjadi lebih seimbang, menjadi lebih mampu membawa keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Ya, kamu mampu berpikir jernih, berpandangan positif, serta mampu memaafkan dan menerima kenyataan apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya kamu bisa melenggang menuju sebuah kesuksesan, menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena baru-baru ini ada kebenaran demi kebenaran yang terungkap. Ya, ada kebenaran pahit, ya. Walaupun pahit, walaupun sulit, tetapi inilah kenyataannya. Ya. Kamu dapati begitu banyak kemunduran, kegagalan, bahkan kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, ya. Dikarenakan adanya kebohongan, adanya manipulasi, adanya pengkhianatan yang kamu ketahui, yang kamu temukan baru-baru ini pada kegiatanmu, pada hubungan-hubungan yang kamu jalani. Seperti hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, ataupun hubungan kerjasama. Dan dari situlah kamu mulai mampu, ya, memperbaiki dan menata semuanya menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kebohongan yang dilakukan, penipuan yang dilakukan oleh mereka, oleh oknum-oknum yang memang tidak benar ini, akhirnya membuat mereka merasa malu sendiri, nggak punya muka, ya, bahkan merasa tensin dengan kamu, dengan lingkungan. Karena ketahuan nih permainan busuknya, akhirnya inilah yang menyebabkan beberapa kemunduran pada kegiatan-kegiatanmu. Dan baru-baru ini terbongkar dan akhirnya mereka mundur, mereka pergi, mereka menghilang. Meskipun telah membawa begitu banyak hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Ya, tetapi kamu memang tidak mempermasalahkan itu. Apa yang hilang tentu bisa kita cari kembali. Ya, tetapi jika kepercayaan yang hilang, nah itu yang sulit dikembalikan. Dan dengan begitu, dengan orang-orang yang tertinggal, ya, lingkungan yang masih ada saat ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar positif. Orang-orang yang benar berpikiran maju,
yang ingin berkembang ya satu sama lainnya, sehingga dengan begitu kamu mampu menata kembali kegiatan-kegiatanmu ya, karena boroknya sudah tidak ada lagi, kebusukannya sudah tidak ada lagi ya, dan dengan begitu kamu mampu kembali menata kehidupanmu ya. Jadi di hubungan ya, pertemanan, persahabatan antara kamu dan rekan juga seperti itu ya, terjadi beberapa pengkhianatan ya. Mungkin mereka selalu bercerita buruk tentang kamu di belakangmu ya, selalu mengarang cerita-cerita yang mengada-ada. Akhirnya apa yang mereka ceritakan itu tidak terbukti. Keburukan yang diceritain tentang dirimu itu nggak ada benarnya. Nah, dari situ akhirnya semua terbongkar bahwa mereka lah yang selama ini menjadi duri dalam daging di dalam persahabatan. Dan setelah ini semua terbongkar, mereka menjadi malu, ya, nggak memiliki muka, dan akhirnya menghilang. Dan sahabat yang tersisa hanyalah sahabat-sahabat yang memang benar-benar mengerti dan memang benar-benar positif. Dari situlah akan ada hubungan yang kembali membaik. Nah, makanya mulai seimbang nih kehidupanmu. Ya, kegiatanmu mampu kamu tata kembali, pekerjaan menjadi lancar lagi, bisnis berjalan lagi ya. Dan ditambah hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini memang sudah benar-benar sangat nyaman untuk satu sama lainnya. Oke? Dan untuk beberapa dari kamu memang ada hubungan asmara yang berantakan. Oke? Pasanganmu memilih jalan lain. Lebih memilih tinggalkan kamu. Lebih memilih mengkhianati kamu demi orang lain. Oke? Nah, tetapi di sini kamu mengerti dan sadar. Ya, berarti hanya sebatas itu perasaannya terhadap dirimu. Di saat kamu senang, di saat kamu maju, dia dekat. Tapi di saat kamu susah, sedang tidak baik-baik saja, dia justru pergi. Nah, tetapi dengan begitu kamu bisa menerimanya. Karena kamu yakin dan percaya suatu hari nanti kesuksesanmu, ya, kemajuan di dalam hidupmu bukan tidak mungkin akan kamu bisa nantinya mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia yang tinggalkan kamu saat ini. Oke? Jadi sangat mengejutkan sekali. Jadi itulah beberapa peristiwa-peristiwa ya, yang akhirnya terungkap kebenarannya. Ya, ada kebohongan, ada pengkhianatan, ada permainan busuk di sana. Tetapi dengan terungkapnya kebenaran ini, kamu mulai mampu menatap ke depan, menjadi lebih seimbang, menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, sehingga kamu bisa menata dan menyusun langkah serta strategi terbaik untuk maju lebih baik lagi setiap harinya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Eight of Feathers. Nah, jadi benar kan? Jadi di saat kamu dipertemukan dengan kebenaran, dihadapkan dengan situasi yang benar adanya, walaupun itu sulit, walaupun itu pahit, ya. Tetapi situasi itulah yang akhirnya memberi solusi-solusi terbaik untuk kamu bisa keluar dari keadaan yang lalu, untuk bisa keluar dari keterpurukanmu di masa lalu. Sehingga kartu ini juga menggambarkan ada perubahan yang baik ya di dalam kehidupanmu, di dalam setiap kegiatanmu, dan ini bergerak dengan sangat cepat. Kenapa? Karena lingkungannya sudah oke, orang-orangnya sudah sangat positif, ya, sama-sama berpikiran maju, nggak saling menjatuhkan, nggak saling membohongi dan membodohi, ya, sehingga banyak yang kembali meningkat progresnya dari kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, ya. Jadi hal inilah yang akhirnya membuat hubunganmu, hubungan kegiatan, hubungan komunikasi, hubungan pertemanan itu menjadi semakin hangat, menjadi semakin nyaman. Nah, hal inilah yang membuat kamu mampu menjadi lebih nyaman, lebih tenang dalam menjalani hari-harimu. Sehingga kamu mampu mencari solusi terbaik, memikirkan ide dan gagasan yang sangat tepat untuk benar-benar mampu membenahi setiap kegiatanmu agar kembali maju. Nah, sehingga kamu mampu kembali bahagiakan, ya,
orang-orang yang kamu sayangi karena sudah ada pemasukan, sudah ada finansial yang kembali stabil. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Feathers. Nah, jadi ini adalah sebuah kemenangan dan kesuksesan. Oke, di mana kamu mampu membenahi ya setiap detail kehidupanmu dari dalam. Ya, dari dirimu dahulu, dari caramu dulu, dari cara berpikir, ya, cara bekerja sama, cara berteman, cara bersahabat, sehingga di saat kamu memperbaiki semuanya menjadi lebih baik, sehingga lingkungan yang ada di sekitarmu itu juga melakukan hal yang sama. Nah, dan dengan begitu akan ada perubahan, ya, akan ada transisi dari situasi yang sebelumnya nggak nyaman, hari demi hari menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih meningkat. Sehingga kemenangan dan kesuksesan sepertinya akan segera ada di dalam genggaman tanganmu sebentar lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Feathers. Nah, jadi ini adalah sepertinya semangat ya. Semangat, sikap yang energik ya, kemandirian begitu ya. Karena apa? Karena kamu selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Nah, jadi kamu nggak pernah mengada-ngada, nggak pernah ingin memperalat ya, mempergunakan kebaikan orang lain, nggak pernah bergantung ya kepada siapapun. Kamu bergantung pada dirimu sendiri. Itulah kemandirian. Ya, sehingga persepsi orang-orang ya saat ini yang ada di sekitarmu terhadap dirimu itu benar-benar sangat jauh lebih baik. Mereka begitu menghargaimu, begitu nyaman dengan kamu, sehingga hal inilah yang terus membawa banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan persepsi yang baik dari orang-orang sekitar inilah yang nantinya sepertinya akan kembali meningkatkan atau membawa sinar ya pada pesona dan aura yang ada di dalam dirimu. Jadi akan ada beberapa lawan jenis ya yang akan terkoneksi dengan dirimu karena mungkin ada cerita ya tentang dirimu, itu cerita yang baik. Dan juga ditambah kamu juga selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, inilah yang nantinya yang membuat mereka terkoneksi. Jadi di antara beberapa ini kamu akan mampu pilih mana salah satu yang paling tepat dan paling cocok untuk bisa mendampingi hidupmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Feathers. Nah, jadi ini adalah strategi ya. Strategi kamu di dalam benar-benar mampu keluar dari keadaan yang lalu. Mungkin dulunya kamu selalu berkonflik, berdebat, bertentang, bertengkar begitu ya. Karena di saat kamu menjalani kegiatanmu dulu itu banyak hal-hal negatif, banyak perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Dan akhirnya inilah yang kamu tentang, inilah yang kamu cari tahu kebenarannya, siapa sebenarnya pelakunya. Nah, setelah ketahuan mereka oknumnya, akhirnya kamu kemukakan ke publik dan mereka menjadi malu sendiri dan akhirnya pergi. Nah, setelah itu kamu mampu mengambil langkah baru, mencari strategi-strategi terbaik untuk benar-benar membenahi ya dan membawa kembali kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Ini adalah perubahan yang baik ya. Dari caramu berpikir, bersikap, menilai, memandang, memutuskan sesuatu. Ya. Jadi apa yang terjadi ini kamu anggap sebagai sebuah pembelajaran. Kamu anggap sebagai sebuah proses agar kamu menjadi lebih baik, agar derajat dirimu kembali terangkat. Ya, tetapi dengan perspektif yang selalu baik, yang selalu positif, ditambah dengan kesabaran, ya, ketekunan, ada passion di sini ya. Dengan kesabaranmu inilah kamu akhirnya mampu menata, memperbaiki apa-apa yang telah hancur, apa-apa yang telah rusak. Dan akhirnya kamu mampu kembali membangun,
meningkatkan, memajukan setiap kegiatan-kegiatanmu yang mungkin dulunya diambang kehancuran. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Acorns. Nah, jadi ini adalah situasi yang sebelumnya nggak nyaman, situasi yang sebelumnya nggak baik-baik saja, berubah menjadi situasi yang lebih baik, menjadi situasi yang lebih nyaman. Nah, jadi dengan kamu sukses merubah situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, sehingga kehidupanmu kembali menemukan kestabilan, menemukan keseimbangan, sehingga ada pemasukan yang kembali stabil, ada finansial yang kembali sejahtera dan meningkat. Dan finansial yang baik inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk berguna, untuk membantu, dan untuk membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu, mencari solusi dan gagasan terbaik untuk maju kembali. Karena apa? Karena setelah kebenaran demi kebenaran terbongkar, kebohongan demi kebohongan, ada pengkhianatan di sana, tetapi semuanya telah terbongkar, telah terungkap. Dan dengan kamu mampu mengungkap ya hal-hal yang tidak baik ini, akhirnya kamu mampu menata kembali kehidupanmu dan kembali menemukan jalan terbaik untuk menuju sebuah kesuksesan dan kebahagiaan untuk hidupmu lagi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.